Oke deh. Karena waktu udah 1:10, maka kita mulai aja ya guys. Selamat siang teman-teman, selamat datang di kelas responsi UAS. Pada hari ini kita tuh bakal bahas mata kuliah komputer network dengan pengajar Bang Steven Yanuar. Nah, hari ini tuh kita bakal bahas beberapa soal ya Bang Steven. Ya, betul. Nah ya, jadi buat teman-teman boleh nih mungkin disiapin Cisco paket tracernya atau enggak kalau nanti file PKA mungkin dibagi link atau dibagi link atau dibagi downloadannya ya Bang Steve. Oke. Boleh. Oke deh, paling gitu aja kata sambutan dari aku. Semoga bisa membantu nih responsi kali ini. Thank you. Oke, guys. Nah, mungkin awal-awal aku bakal bahas sedikit tentang ada beberapa lah yang biar yang takutnya mungkin keluar nanti gitu. Aku share screen dulu ya. Oke. Nah, udah pada kelihatan kan? Sip, udah masuk, Bang. Oke. Kalau dilihat dari UTS kemarin ya, kita kan mungkin sedikit kaget ya. Soalnya, loh, kok lumayan susah gitu ya. Kok untuk apalagi buat kalian yang masih baru di komputer network kayak lo kok kayak gini, perasaan diajarin gak kayak gini deh. Mungkin beberapa dosen kayak gitu mungkin ya, yang ngajarinya kayak lebih gampang gitu. Jujur aku juga sedikit kaget soalnya dosen aku ngajarinnya maksudnya nggak sampai complicated itulah, harus ini harus itu gitu kan ya, tapi ya tetap bisa ngerjain gitu sih. Nah, aku akan ngejelasin sedikit tentang VLAN ya. VLAN, tapi aku nanya dulu sih. Kalian udah pada ngerti VLAN nggak sih? Belum, Bang. Apaan sih itu? Kemarin udah pernah dibahas belum sama dosen masing-masing? Kalau dosen aku sendiri belum gitu. Maksudnya belum itu. Kalau di gua GSLC, Bang Steve kemarin. Oke deh. Aku cobain praktekin VLAN ya berarti ya. VLAN. Nah, untuk VLAN ini mungkin biar gampang aku praktekinnya itu ya. VLAN itu biasanya pakai switch. Ya, switch. Tapi harus switch manageable. Yang artinya switch yang bisa dikonfigurasi begitu. Coba kita lihat ini switch bisa dikonfigurasi nggak? Ini bisa nih. Ya, aku contohin aja deh gini. Jadi di VLAN tuh ada yang namanya mode akses sama mode terang kan. Biar lebih kelihatan apa itu mode terang sama mode akses, aku akan praktekkan pakai topologi yang simpel aja ya. Di laptop aja deh. Terus ini kita oke. Lalu ini satu. Sebentar ya. Dan kalau kayak buka link dan saya terkadang nggak mau buka, maksudnya kayak ini page transport atau kayak ya itu kayak bilang kayak dari internet atau ya. Jadi gini, pertama kita mungkin bikin IP-nya terlebih dahulu aja. Bisa IP
Terkadang nanti itu. 192.68 Imami buka di mana? 168.1.1 terus ini masih kosongin aja. Tapi bukan kayak maksudnya ini berita kayak untuk khusus kayak orang-orang IT. Iya, ada berita khusus untuk orang-orang IT. Iya, tapi nggak lama. Makasih tahu. Kalau misalnya kayak gituan. Ya, kita udah bikin IP-nya masing-masing. Kita udah bikin IP-nya masing-masing. Aku copy dulu aja. Ini akan buat ngebedain apa itu mode akses sama apa itu mode terang. Oke. Udah gitu berarti sekarang kita bikin dulu VLAN-nya ya. Enter. Kita enable kan terlebih dahulu. Masuk ke config. Oke. Misal kita bikin VLAN 20. Enter. Terus kita, nah kan udah dibikin VLAN-nya nih. Baru kita bikin itunya. Apa namanya? Oh, tunggu. Sebelum dibikin mungkin gini dulu deh, biar lebih kelihatan. Ini kan IP-nya segini ya. Terus kalau misalnya kita pakai ping, misalnya ping 192.168.1.1.2, berarti kita kan mau ngeping ke sini ya, yang 192, yang 1.2 ini. Bentar, bisa kan? Terus kita mau ngeping misalnya ke laptop 2. Laptop 2 itu 3, 1.3. Enter. Bisa ya, berarti mau ngeping ke seberang bisa ya. Terus kalau misalnya mau ngeping ke 4 yang ini laptop 3, enter. Bisa juga kan. Nah, kita bisa ngeping semua gitu. Jadi sebelum ini VLAN-nya dibikin, pokoknya mah ini kita bisa ngeping semua lah gitu. Dari mana ke mana, pokoknya mah bisa gitu kan. Terus sekarang baru kita masuk ke konfigurasi VLAN-nya. Misalnya ini kita udah bikin VLAN 20. Terus kita kasih nama gitu ya. Name VLAN kiri. Nah, karena di sebelah kiri. Oke, enter. Misalnya kita exit. Terus, nah, untuk pengkonfigurasiin VLAN itu, kita harus perhatikan yang namanya port. Ini, port kayak misalnya FA, atau misalnya inilah itu. Macam-macam kan biasanya ada FA, ada gigabyte. Nah, kita perhatikan itunya. Nah, kita tuh ingin membuat, kalau misalnya ini mode akses ya, berarti kita ingin membuat ini, dua laptop ini nggak akan bisa saling berkomunikasi ke laptop di seberangnya. Itu kalau mode akses. Aku contohin misalnya ini ya. Kita lihat dulu ini apa namanya? Portnya FA1/1 di interface FA1/1, enter. Terus kita masukin itunya switch port mode akses, switch port akses VLAN 20, enter. Nah, jadi secara tidak langsung ini nih FA1/1 ini udah dimasukin ke dalam VLAN 20 gitu. Jadi ini masuk ke dalam VLAN 20. Terus kita masukin juga ini laptop bentar.
Nah, nanti kita masukin laptop 1 juga ke VLAN 20 ya. Jadi kita keluarkan dulu, terus kita masuk ke INT FA 2/1. Enter. Switchport mode akses, switchport VLAN 20. Enter. Nah, ini kita tutup. Terus kita bikin juga di sini. Enter. Enable. Terus ONFT VLAN 10 deh. Karena tadi udah 20. Name VLAN kanan. Enter. Exit. Terus kita masukkan interface-nya. Oke. FA berapa nih? FA 1/1. Enter. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Artinya kita memasukkan yang port yang ini nih, FA 1/1 yang terhubung ke laptop 2 ini masuk ke dalam VLAN 10. Enter. Terus kita lakukan yang sama juga ke laptop 3. 2/1. Switch port mode akses. Switch port VLAN 10. Nah, sekarang kita coba ping. Tapi kita tunggu dulu sampai ininya hijau. Tunggu sebentar. Nah, ini dulu deh. Nah, ini kan sudah dibikin ya. Apa namanya? VLAN-nya. Jadi kalau misalnya kita mau ngeping gitu ya. Kita misalnya mau ngeping ke VLAN yang sama, yang kebetulan sebelahnya ini kan sudah masuk ke VLAN yang sama-sama 20 tadi. Kita misalnya ping ke 2. Nah, itu bakal tetap bisa. Tapi kalau misalnya kita mau ngeping ke sini yang apa namanya? Yang beda VLAN, harusnya nggak bisa. Nah, bisa kita lihat RTO terus ya. Nah, itu karena kita sudah bikin dua VLAN yang berbeda. Yang artinya kita supaya sudah bikin dua bentuk jaringan yang berbeda gitu. Sehingga tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, ini tuh penting ya pembuatan VLAN. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kantor gitu ya misalnya, kita tuh biasanya bikin VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 itu misalnya buat misalnya VLAN 1 buat ini, buat apa namanya? Buat divisi ini. VLAN 2 buat divisi ini, VLAN 3 buat divisi ini. Nah, VLAN-VLAN ini nggak akan bisa saling berkomunikasi satu sama lain, tapi bisa berkomunikasi ke pusat. Itu salah satu yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk mode terang juga sama, harus mode terang ya harusnya sama juga. Nah, kita coba di mode terang. Sini ya. Atau kalian juga kalau misalnya konfliknya nggak di itu ya, nggak di apa namanya,
nggak di lock, kalian bisa pakai di sini nih. Kita misalnya bikin dulu VLAN-nya apa, nanti bisa kelihatan di sini VLAN berapanya. Contoh misalnya kita bikin gitu ya. Bentar, exit dulu. VLAN 10 gitu misalnya. Terus kita kasih nama name VLAN 1 exit, terus kita bikin lagi VLAN 20 name VLAN 2 exit. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini config-nya, nanti ada tuh VLAN 1, VLAN 2 yang barusan kita bikin. Tuh. Terus kalau misalnya kita simpelnya gini. Kalau misalnya tadi kita ngetik-ngetik kan kayak gini, ya ini juga harus tahu ya. Kalau misalnya config-nya nggak ke itu mah gini aja. Contoh misalnya kita memasukkan mode terang ya. Mode terang itu di si laptop 0 ini ke laptop 1 tidak bisa berkomunikasi, tetapi laptop 0 ini bisa berkomunikasi ke laptop 2. Laptop 2 nggak bisa berkomunikasi ke laptop 3 ataupun ke laptop 1, tapi laptop 2 bisa berkomunikasi ke laptop 0. Jadi ini bisa berkomunikasi sama ini, tapi tidak bisa berkomunikasi ke ini dan ini gitu. Contoh ini ya. Pakai config aja. Contoh misalnya ini VLAN bentar kita portnya 1/1 ya. 1/1 gitu ya. Kita masukkan ke dalam VLAN 1. VLAN 1 ini. Terus akses mode terang. Nanti bakal sama kok kayak tadi tuh. Tuh. Kayak di kita CLI. Terus kita masukkan juga yang laptop 2 ini. Config. Salah. Kok laptop. Switch. Nah. Config. Ini berarti FA 1/1 ya. 1/1. Oh, ini kita belum bikin, lupa. Ini juga harus bikin VLAN-nya. VLAN 10. Enter. Name. VLAN 1. Kalau nggak salah. Oh iya, benar. VLAN 1. Enter, exit. Terus VLAN 20. Untuk kebalik ya? Lupa. Bisa lah. Config. Nah, ini misalnya kita masukkan sebentar, kita harus lihat juga. VLAN 1. Oh iya, benar sih. Bentar ya. Kita biar lebih gampang gini aja. INT FA 1/1 enter, terus switch port mode terang, switch port akses, switch port akses kalau nggak salah ya, switch port akses VLAN 10 enter, exit, terus kita masukin yang ini
21 ini enter, switch port mode terang, switch port akses VLAN 20, enter exit, terus kita masukin yang sama, interface 1/1, enter, switch port mode terang, switch port akses VLAN 10. Terus yang bawahnya interface 2/1-nya, enter, mode terang, switch port akses VLAN 20, enter. Oke. Kita tungguin. Nah, harusnya ini udah bener ya. Coba kita desktop, terus kita ping. Ini kita nge-ping ke sebelah. Ping 192.168.1.2. RTO kan? Nah, sekarang coba kita cek ke sebelah sini. Titik 3 kalau nggak salah. Bentar. Si RTO ya. Titik 1.4. Oke, ternyata yang ini masih bermasalah. Bentar, kita lihat dulu. Tuh kan, ini masih begini pantesan. VLAN 1, VLAN 2. Kita coba lagi. Ya, nggak bisa. Untuk sebelah ya. Sebelah harusnya ke sini bisa. Laptop normal.
Udah kan? Oke, coba kita ping lagi. Oke, sepertinya ada bermasalah, benar. Apa ya kira-kira? Oke, kayaknya aku harus mereview untuk terang ya. Nah, kita lanjut dulu aja, biar tidak memakan waktu yang lama. Tadi kan kita udah bicara VLAN. VLAN tuh kita kayak membuat apa namanya, jaringan baru di dalam sebuah jaringan. Namanya juga VLAN, virtual LAN gitu. Virtual like local area network begitu. Ini kita lewat dulu aja yang terang. Aku harus review lagi kayaknya yang terang. Nah, terus aku ngomong tentang ini server. Aku yakin kalian belum diajarin server ini. Nah, di server ini kita bisa melakukan berbagai hal ya. Kayak misalnya yang kayak DNS. Kalian mungkin udah pernah diajarin DNS kan? Domain name system. Nah, bikin domain name system kayak website itu harus ada servernya. Nah, di apa namanya? Cisco Packet Tracer juga ada. Ini namanya untuk buat service ya atau servernya gitu. Di server ini kita bisa melakukan berbagai hal. Tunggu bentar ya, coba kita itu dulu. Bikin topologinya dulu bentar. Laptop, terus tambah switch. Nih, biar simple. Terus ini kan begini. Nah, contoh ya, misal kita ini kan server ya. Server itu ada fungsi macam-macam. Misalnya jadi DNS server atau jadi domain name server gitu. Terus bisa juga jadi DHCP. Kalau misalnya kemarin kita bikin DHCP itu pakai router, kita bisa lakukan bikin DHCP juga sama. Di sini menggunakan server gitu. Contoh misalnya kita bikin dulu IP-nya ya. 192.168.1.1 subnet mask, terus kita bikin ini sebagai pusatnya 168.1.1. Oke ya. Terus kita ke service, kita ke DHCP, default gateway-nya kita bikin 192.168.1.1. DNS servernya kita bikin juga sama 192.168.1.1. Nah, ini starting IP address-nya nih, maksudnya ini dimulai dari berapa IP-nya? Berarti dari start address-nya dari maksimum number. Ya, coba kita add. Oh, salah. On ya. Nah, kita onin. DHCP-nya udah di on, terus DNS juga kita on. Kita misalnya kasih nama DNS-nya itu kita B aja gitu kan ya. Kita baca .com gitu. Terus kita address-nya kita masukin 192.168.1.1 yang tadi kita on, terus kita record. Terus nah ini juga bisa bermacam-macam ya nanti ya. Misalnya jadiin FTP, email atau NTP itu bisa jadiin server tuh bisa jadiin begitu-begitu gitu. Maksudnya DNS udah, HTTP juga mungkin kita onin aja ya. Oh, udah di on. Oke, sekarang coba kita testing ya. Ini kan udah jadiin DHCP. Kita ke config, kita ke desktop, terus kita DHCP kan. Nah, bisa kan dapat. Bentar, default gateway-nya kenapa masih salah? Bentar.
Belum ada Pak. 192.168.1.1 2.168.1.1. Ya, harusnya udah save. Lupa ke save-nya. Oke, harusnya udah benar. Nah, udah dapet. Terus kita lakukan yang sama. Nah, ini sebagai DHCP ya. Terus kalau misalnya sebagai DNS tuh gini nih. Kita ke web browser. Terus kita misalnya yang pertama tuh kita tadi kita baca ya, baja.com. Kalau misalnya kita klik, nah kita bakal buka websitenya gitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kita mau mengakses website pakai DNS ini bisa gitu. DNS yang udah kita bikin tadi barusan di sini nih, kita baca.com. Terus kalau misalnya kita akses pakai IP-nya, sebentar, kita akses pakai IP-nya. Kan seperti yang kita tahu kalau website itu kita bisa akses pakai DNS, domain name system, bisa juga kita akses pakai IP-nya langsung kan. 192.168.1.1 yang IP ini. Enter. Nah, bisa kan? Nah, begitu. Ini tuh cuman khusus buat itu ya, yang tadi yang server ya tadi ya. Jadi kalau misalnya kita pakai IP lain pun nggak akan bisa. Tuh. Nggak bisa. Cuman khusus buat yang udah dibikin itunya. Disambungin ke domain name dan website-nya atau HTTP-nya. Yang ini. Begitu. Ada yang nggak ngerti untuk server? Udah cukup ngerti ya, server ini bisa dipergunakan untuk berbagai macam hal gitu. Ada DHCP, DNS, dan lain-lain. Oke, kita save dulu. Nah, sekarang kita mungkin bakal masuk ke soal aja langsung kali ya. Kita close. Yes. Contoh misalnya nih, DNS dan DHCP. Soal nih. Kita reset activity-nya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian ada misalnya soal PKA, biasanya juga kan ada tuh buat kasus tuh kemarin kayak di UTS tuh, soalnya PKA kan. Jadi gini, kalian misalnya pusing gitu, ini apa sih yang harus dilakukan? Kalian yang mungkin yang belum tahu bisa cek result di sini, cek result terus ke assessment item. Nah di sini kita tahu nih apa aja yang belum yang harus kita lakukan. Kelihatan kan? Oh ternyata ini harus record ini. Nah jadi kalian bisa lihat ini apa yang harus dilakukan sambil kita lihat juga di soalnya gitu harus ngapain aja. Begitu guys. Oke, mungkin kita coba ya untuk ini apa namanya ngerjain soal yang ini. Aku kirim ke chat. Oke, sudah terkirim. Mungkin terus kalau kalian misalnya pengen bikin apa, pengen cari-cari soal-soal yang kayak gini lagi nih, aku ada websitenya. Bisa lihat di sini. Nih, macam-macam ya, kelihatan kan? Mulai dari konfigurasi switch, explore, MAC dan IP address, connecting wired dan wireless, terus exploring internet, ini banyak nih. Router tulan. Nah, ini kalian bisa coba kerjain aja kalau misalnya kalian punya waktu luang gitu.
FTP dan lain-lain. Aku share juga di chat ya websitenya. Itu ya. Oh, ini juga ada itunya kok, ada penjelasannya juga. Jadi kalian kalau misalnya pusing ada penjelasannya begitu. Tapi coba kerjain dulu sendiri. Oke, kita akan coba kerjain ini ya. Yang ini. Nah, kita sambil baca juga di sini. In this activity, you will configure and verify static IP addressing and DHCP addressing. Oke. Kita masuk ke pertama. Configure the inkjet printer with static IP versi 4 addressing. Oke. Jadi kita masuk ke injeknya. Terus kita disuruh apa? Config. Terus kita statically. Oh, kita berarti secara statik bikin ininya, gateway-nya berapa? 192.168.0.1. Terus DNS servernya berapa? Di situ 64.100.8.8. Oke. Lalu kita masuk ke Fast Ethernet di sini katanya. Terus kita pasang IP-nya lagi 192.168.0.2. Subnet masnya juga. Oke. DHCP bukan statik udah sip. Oke. Nah, kalau misalnya kalian udah ngerjain kan, terus kita cek result lagi. Oh, ternyata ini udah benar nih. Checklist. Oke. Sekarang kita ngerjain apa lagi nih? Oke, berarti di DNS server belum, home laptop belum, tablet, WRS belum. Oke. Kita lanjut lagi, berarti kita ke WRS misalnya. Sini kan dikasih tahu juga nih. Configure WRS. Ini juga ada itu ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu, ternyata router juga ada router yang versi GUI-nya tampilannya di Cisco. Nggak usah pakai CLI. Nah, jadi ada. Terus kita disuruh apa di sini? Change the IP address to 192.168.0.1. Berarti ini ya IP address-nya 192.168.0.1 dengan subnet mask 255.0. Oke. Kita enablekan DHCP-nya, terus set static DNS 1 address to, oh ini berarti 64 100 8. Kita save. Gitu. Terus request DHCP address for home laptop. Berarti kita masuk ke home laptopnya. Terus kita request DHCP. Nah, udah dapat. Terus tadi gimana guys? Ada yang nggak ngerti nggak buat ini? Soal ini. Ini kayaknya soalnya gampang sih. Soalnya udah dikasih tahu bla 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 blanya. Nah, kita kerjain dulu deh. Request DHCP udah kan tadi. Terus tes access to website. Oke. Jadi kita masuk ke sini. Terus kita tes akses website. IP-nya berapa? 10.10.10.2. 10.10.2. Bentar. Bisa central website. Oke, berarti pakai IP bisa ya. Terus kita coba yang satu lagi. 64.100.200.1. Bentar.
bisa ya, brand server tuh terlihat sama kayak di sini tuh. Nah, sekarang kita coba pakai DNS-nya. Ini DNS-nya ya. Coba kita copy. Go. Sebentar. Oh, nggak bisa. Hostname-nya unresolved katanya. Nah, berarti ini harus kita benerin troubleshooting-nya. Kita coba pakai yang brand apa namanya? DNS yang brand server juga. Coba. Bentar kita close dulu. Coba lagi. Sama ya. Nggak bisa. Kita configure record on DNS server. Configure famous DNS PKA with record for central and brand server. DNS record, but for the purpose of this activity, you control. Oke. Jadi kita masuk ke internet di sini. Terus kita masuk ke ISP. Ini kah? Bukan. Oh, di ini, di famous DNS PKA. Kita masuk ke service. Service terus ke DNS. Oke. Nah, di sini recordnya belum ada ya. Jadi karena recordnya belum ada itu, makanya tadi kita pakai DNS-nya nggak bisa diakses melalui yang di atas tadi, yang ini. Soalnya ini kita terhubung ke sini, central server sama brand server tadi. Oke. Jadi kita coba set ininya. IP-nya juga. Add. Nah, sudah masuk kan. Terus kita masukin juga ini. Add. Oke. Terus kita lihat lagi di sini harus ngapain. Verify the ability of client computer to use DNS. Oke. Oke, ini mah tinggal verify aja nih. Oke. Oke. Harusnya kita bisa ngakses sekarang. Kita masuk ke website, terus tadi itunya apa aja? Brand central server dulu. Go. Nah, sekarang udah bisa kan? Tadi kan awalnya nggak bisa tuh hostname resolve tadi kan. Sekarang kita udah bisa ngakses pakai DNS-nya. Coba kita coba yang brand server. Nah, bisa kan tuh brand server kebuka. Nah, begitu guys. Nah, terus kita bisa lihat di completion-nya, oh udah 100-100, berarti semuanya sudah kita selesaikan permasalahannya. Begitu guys. Nah, mungkin sekarang aku pengen nanya ke kalian, mau request apa gitu untuk ngerjain lagi. Yang apa namanya, soal tentang apa yang kalian nggak ngerti, biar kita bisa cari gitu. Biar kita langsung kerjain sekarang. Dari sini aja nih. Gimana guys? Dong.
kira-kira apa nih yang mau di request gitu. Jadi kalau ada yang kalian nggak ngerti, langsung request aja gitu. Tentang OSPF atau misalnya tentang apa. Jadi nanti aku bisa langsung jelasin. Soalnya kalau misalnya materi yang kita udah pelajarin udah aku jelasin juga di video respons, bisa kalian tonton di YouTube begitu. Nah sekarang mungkin kita langsung tanya-tanya aja gitu ya. Q&A kalau misalnya kalian ada yang masih pusing, masih belum ngerti, langsung aja tanya. Gimana guys? Ada yang masih belum ngerti nggak? Boleh di kolom chat. Yang kalian nggak ngerti aja apa gitu di CN, nanti mungkin aku bisa jelasin gitu. Gimana guys? Halo. Guys, halo, halo. Kalian ada yang nggak ngerti nggak gitu misalnya? Atau mau ditanyain? Kita masih punya banyak waktu sebenarnya. Ya, materinya sih emang segitu sih untuk CN ya. Nggak sampai lebih. Tapi kalau misalnya kalian mau nanya lebih juga nggak apa-apa sih. Mungkin aku bisa jelasin juga bisa. Gimana guys? Ada yang nggak ngerti nggak? Kalau ada yang nggak ngerti bisa tanya aku langsung. Jadi kita bisa jelasin. Oke deh, mungkin kayaknya gimana nih Bang Stanley? Apa yang harus dijelasin lagi kira-kira? Soalnya beberapa, maksudnya sebagian besar tuh udah dijelasin di video responsi gitu. Iya sih, kemarin udah dijelasin di video responsi, sama ada teori juga ya kemarin di video di responsinya ya, Ya, Bang Steven. security. Jadi buat kalian yang mau nonton lagi boleh di sana, ada di YouTube. Karena nggak ada yang nanya, kalau bahas soal yang satu lagi gimana Bang Steven yang kemarin? Yang mana tuh? Yang apa ya kemarin tuh yang inbound outbound. Oh, inbound outbound. Oke, 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 boleh, boleh. Coba kita close dulu. Yang ini ya. Oke, guys. Di sini katanya kita harus melakukan VLSM, extended ACL, inbound outbound. Oke. Nah, untuk ini mungkin aku bisa inbound outbound-nya, tapi kalau untuk extended ACL-nya aku harus itu tuh, harus lihat disuruh apanya gitu. Soalnya kalau misalnya kita lihat dari sini doang, apa namanya, dari topologinya doang kan kita nggak tahu nih extended ACL-nya mau disuruh apa. Misalnya mau ngeblok port sekiannya lah, ngeblok misalnya ngeblok akses triple W-nya kah atau apa, kan itu kan untuk extended ACL ya. Jadi mungkin kalau di sini gimana nih? Di sini kan nggak ada itunya ya, nggak ada penjelasannya ya. Extended ACL-nya harus ngeblok apa? Paling nanti aku pakai ACL biasa aja berarti. Tapi ada inbound sama outbound-nya. Gampang-gampang. Oke deh. Kita coba kerjain ini ya. 150.100.00. Mungkin aku bisa share juga deh file ini ke kalian. Oke. Di sini juga nggak dijelasin ya berapa-berapanya ya.
ininya butuh berapa, ininya butuh berapa. Oke. Malah aku yang pusing sendiri kalau ini. Tidak ada suruhannya nih, bagaimana nih? Oke deh. Kayaknya kalau misalnya gini, mungkin aku jelasin aja deh ya, kayak inbound outbound-nya, tapi jangan pakai topologi ini. Soalnya topologi ini banyak banget, terus nanti kalian malah pusing sendiri. Aku bikin topologi baru aja gimana nih? Buat inbound outbound-nya, untuk ngejelasin. Boleh Bang, boleh banget. Soalnya di sini kan gede banget, terus kita nggak dijelasin apa yang harus diblok atau apanya gitu. Oke deh, bikin baru deh. Oke, kita kasih IP dulu sebentar deh, biar cepet. Kita bikin IP-nya dulu, 192.168.1.2. Terus kita bikin ininya, default gateway-nya 192.168.1.1. Oke, kita close. Terus kita bikin juga yang sini, 192.168.2.2. Yang ininya 92.168.2.1. Oke. Terus kita masukkan IP-nya di sini juga. Berapa? INT FA 0/0. Ter IP at 192.168.1.1 255.25.25.0. Enter no sh. Terus kita masukin juga apa namanya, INT FA 1/0 IP at misalnya udah gini deh, 10.10.1 255.255.0. Enter no sh. Sip. Terus kita bikin juga yang sebelahnya. INT FA 0/0. Enter IP at 92.168.2.1 spasi 255. Enter at 10.10.10.2. Enter no sh. Terus kita bikin dulu juga routingnya, jangan lupa router kita pakai IGRP aja. Oh iya, router IGRP 100
Kah? Bentar. Sedikit lupa. Untuk setting EGRP itu nomornya berapa ya? Sebentar guys. Oh iya benar. EGRP 100. Terus kita masukkan networknya 192.168.1.0, enter, sama 10.10.10.0, enter, no, sama nih, exit. Salah. Harusnya networknya yang ini. Nah, router network 168.1.0, enter. Oke, aku akan jelasin tentang outbound sama inbound ya. Seperti yang kita tahu, ACL itu kan untuk kayak buat ngeblok atau sebutnya kan akses control list. Jadi kita mengatur akses, entah itu apa namanya, IP atau misalnya port atau sebagainya. Nah, karena ini kita mau jelasin tentang inbound sama outbound, tapi bukan untuk extended, karena extended itu kayak apa ya namanya? Kayak ACL biasa, tapi maksudnya lebih spesifik lagi gitu. Misalnya yang mau diblok tuh IP yang seperti apa, terus yang portnya berapa, atau misalnya akses triple W-nya, akses port sekian-sekiannya, akses FTP-nya, pokoknya mah itu untuk extended ya. Jadi kita harus lihat soal juga kalau misalnya extended gitu. Terus berarti untuk apa namanya? Untuk ACL-nya mungkin kita akan ngeblok si laptop ini yang punya IP sekian, ngeblok ke laptop ini ya. Kan harusnya bisa ya. Ini kita ke command prompt, terus kita misalnya ping 192.168.1.2 kan. Harusnya udah bisa. Karena tadi kita sudah melakukan ini. Nah, bisa kan? Nah, aku coba copy itu semua untuk ngebedain antara inbound sama outbound. Nah, inbound itu artinya in kan. Ya, jadi kalau misalnya ini, misalnya si laptop ini kita bikin inbound di router berapa ya? Nah, misalnya kita bikin inbound di sini. Jadi pingan dari si IP sekian, kalau inbound berarti langsung di reject gitu. Sedangkan kalau outbound, misalnya kita pasang juga kata, gimana cara jelasinnya? Oh, kita bikin dulu deh itunya. Apa namanya? Akses ACL-nya. Berarti akses list. Nah, akses list. IP-nya berapa? Akses list 1. Terus IP-nya berapa tadi? Sebentar. Akses list 1. Deny. IP-nya berapa?
Oh, 192. Ini misalnya kita pasang, kita bikin akses di sini ya. Ini akses list 1 deny 192 titik 168 titik 2 terus spasi 0.0.0.0 ini untuk wild, bukan wildcard sebutnya, karena ini nggak pakai itu yang kita ngeblok, kita langsung blok IP-nya, bukan kayak networknya, kita ininya 0.0.0.0 gitu. Terus kita enter success deny bla 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 1 gitu kan. Terus kita bikin interface-nya kan, int. Nah, kalau misalnya kita mau bikin inbound, berarti kita lihat inbound itu kan berarti kan masuknya ya. Kita berarti ngeblok langsung dari masuknya gitu. Berarti kalau misalnya yang di blok ini 192, kita harus lihat dulu nih 192 itu berasal dari mana? Oh, dari laptop 1. Berarti nanti kalau laptop 1 ngeping, nanti akan masuk lewat mana portnya? Apakah masuknya lewat FA1/0 atau masuknya dari FA0/0? Kan ini kita bicara tentang inbound ya. Nah, berarti masuknya lewat FA0/0. Nah, berarti kita pasang inbound itu berarti di FA0/0. int FA0/0 enter. Terus kita bikin IP ses group 1 in gitu kan, enter. Nah, berarti kalau misalnya kayak gini, kita kalau misalnya tadi kan bisa ya ngeping ya ke berapa, 192.168.1.2. Nah, berarti sekarang tuh harusnya nggak bisa. Tuh kan, bisa lihat destination host unreachable. Kenapa? Karena ketika tadi kita ngeping tuh kan, ngeping datanya masuk ke sini. Nah, di sini kita kan sudah bikin access list. Kalau misalnya dari IP 2.2 ini di-deny atau di blok gitu. Nah, jadi waktu udah lagi masuk ke sini tuh langsung sudah diblok gitu. Itu kalau in. Tapi kalau misalnya out, kalau out, ini misalnya kita bikin out di sini ya. Kita bikin sama akses. Enter conft akses list 1 deny 192.168.2.2 enter exit terus salah conft int fa. Nah, kalau out berarti kan gini, kita akan ngeblok yang keluar. Nah, berarti kalau misalnya di sini nanti kalau misalnya dari ping si laptop 1 ini sudah masuk, misalnya keluarnya lewat mana? Dari FA1/0 kan. Soalnya nanti kan kalau kita mau ngeping ke sebelah kan nanti keluarnya lewat sini nanti kalau di router. Jadi kita blok di FA1/0 int terus IP access group 1 out gitu. Bentar. Nah, jadi kalau misalnya kita ping juga nah, kan langsung di blok gitu. Jadi kalau mau ngeping ke sebelah pun, sebelah sini yang IP-nya 1.1 ataupun langsung ke atau mau ke laptop ini yang IP-nya 1.2 nggak bisa. Soalnya di bloknya di sini gitu. Di apa namanya? Kita udah ngeblok di sini. Di router 0 ini. Jadi kalau misalnya ini kita ngeping gitu kan, datanya keluar pingannya
Terus karena kita out, berarti kita nggak bisa keluar dari sini tuh. Kita ngeblok outan dari FA10-nya ini. Yang artinya akan hasil pingnya itu akan tetap stay di sini, yang akhirnya akan menyebabkan destination host unreachable. Begitu. Itu bedanya outbound sama inbound. Kalau inbound berarti berarti sebelum masuk ke routernya sudah diblok. Tetapi kalau out, berarti masuk dulu ke routernya, tapi keluarnya nggak bisa gitu. Begitu sih untuk perbedaan in sama outbound. Kita juga misalnya mau cek di sini ya. Kita bentar. No access list 1. Harusnya udah kehapus. Coba kita lihat SH access list. Nah, udah hilang. Berarti ini harusnya kita udah bisa nge-ping lagi. Coba ya, kita ping. Bisa kan? Terus kita ping yang 2. Bisa. Nah, sekarang coba kita bikin akses listnya di sini ya. Access list. Kita bakal tetap ngeblok IP si ini. Laptop 2 yang which is 192.168.2.2 kan. Kita coba NFT. Nah, akses saja. Akses list 1 deny 192.168.2.2 0,0,0 titik 0, sorry. Terus enter. Ini kan. Nah, berarti kita coba in dulu. Nah, berarti kalau tadi kita di router 2 ini kita pasang in di FA0/0 kan. Nah, berarti dari sini kita pasang in-nya di mana? Di FA1/0 di router kiri ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kalau misalnya laptop 1 ini ngeping, nanti masuknya dari mana? In-nya dari mana? Ya dari sini. Jadi sebelum masuk ke router pun sudah di blok gitu. Jadi kita contohin ya, misalnya int fa 1/0 enter IP access group 1 in enter. Nah, jadi kalau misalnya kita ngeping, nah, nggak bisa kan? Reply-nya dari sini tuh, lihat tuh. 10.10.10.1 yang which is di sini, IP yang ini. Berbeda dengan yang tadi tuh. Kalau misalnya kita lihat reply from 192.168.2.1 yang which is di sini. Tuh. Itu salah satu perbedaannya. Nah, terus kalau misalnya kita ganti gitu ya, yang deny-nya sekarang tadi kan in, sekarang kita out. Yang outbound-nya berarti no access list. Oke, sudah kita lupa. No access list 1. Nah, kita udah hapus dulu. Kita bikin lagi access list 1 deny. Nah, ini. Enter. Terus int. Nah, berarti kan kita bikin outbound ya. Tadi kalau inbound di FA1/0 berarti outbound harus di FA0/0. int fa 0/0 enter IP access group 1 out. Nah, sekarang kalau misalnya kita ping sama, harusnya nggak bisa. Nah, kita bisa lihat perbedaan IP-nya. Kalau tadi kita lihat inbound kan, di bloknya langsung di 10.10.1 yang which is di sini kan. Nah, sekarang kalau misalnya tadi kita udah ganti outbound, di bloknya di mana? 192.168.2.1 yang which is di sini nih. Di IP FA0/0 ini nih. Tuh bisa kita lihat tuh, FA0/0 192.1.1. Begitu guys.
Begitu. Ada pertanyaan buat outbound sama inbound? Udah mengerti ya? Inbound itu berarti kita ngebloknya sebelum masuk ke routernya. Kalau outbound berarti di bloknya ketika udah masuk ke router gak bisa keluar gitu. Intinya sih gitu. Ada lagi yang mau dibahas? Atau misalnya kalian mau nanya tentang security juga boleh. Aku ada modulnya. Gimana guys? Ada lagi yang masih belum dimengerti? Kita tanya-tanya aja. Iya, betul sih. Memang apa CN kayaknya cuman semester ini doang gitu. Buat kalian nanti ke IoT atau apa kayaknya nggak akan ada lagi harusnya ya CN. Iya benar. Ada yang milih cyber nggak? Kalau ada yang milih cyber boleh aku jelasin dikit-dikit. Nih ya kalau mau lihat apa namanya itu aku modul dokumen. Nih tuh guys. Mantap ini guys. Aku sendiri Ini pusing. spoiler semester 4 ya buat yang cyber, Bang Stephen. Wih, betul. Spoilernya nih. Wow, ada macam-macam tuh. Kita bicara kalau misalnya bicara tentang security plus security itu kita bicara tentang port, terus juga yang barusan kita pelajari tentang apa namanya komputer network. Nah itu masuk semua ke security. Terus juga nanti pengkodingan juga ada security ini kayak mencakup semuanya lah, tetapi tentang keamanan. Gitu. Terus nanti kita juga bicara tentang virus, tentang apa namanya malware dan sebagai macamnya yang begitu-begitu. Tuh, hacker, terus apa namanya aplikasi-aplikasinya. Misalnya aplikasi buat nyari ancaman gitu kan, aplikasi buat nyari apa sih kerentanan dalam suatu program atau apapun gitu. Banyak sih, banyak banget. Dan kalau misalnya security itu luas banget, tak kenapa ya. Aku sendiri nggak bisa masterin langsung gitu. Nanti kalian akan kalau misalnya masuk ke itu ya cyber ya, nanti kalian akan mempelajari seperti ini dan ini. Terus pasti kalian akan banyak banget pakai Linux ya, Linux. Jadi biasakanlah pakai Linux. Aku juga dibiasain pakai Linux. Mungkin kalau misalnya kalian yang belum punya apa namanya kayak nggak mau ganti OS-nya, OS komputer kalian gitu ya, kan udah pakai Windows tuh, terus kalian nggak mau ganti ke Linux gitu, kita bisa pakai ini namanya Oracle VirtualBox. Nah, terus kalau misalnya kalian mau, jadi kita misalnya download itunya ya, apa namanya ISO Linux-nya, entah Linux apapun, nanti kalian bisa pakai di sini, diinstal, install biasa kayak itulah, install OS biasa. Tuh, nanti kalian bisa akses. Tuh, kita internetan di sini juga bisa. Misalnya ya, tuh, kita mau buka YouTube, tuh bisa. Karena ini kayak OS biasa aja, tapi di versi virtual box-nya gitu. Jadi kayak di dalam OS ada OS lagi gitu. Tuh, kita bisa akses tuh. Gitu.
Itu guys tuh. Ini OS-nya namanya Kali Linux. Kalian mungkin udah sering denger. Ini tuh aplikasi-aplikasinya tuh yang buat apa namanya? Cyber. Misalnya nih kayak OSINT, Open System apa itu namanya? Lupa singkatannya. Rute Analysis, SNMP, SMTP, SNMP, SSL. Terus juga udah dibagi tuh. Information gathering, vulnerability analysis. Nah, ini buat nyari apa kerentanan kan. Ini ada yang di apa namanya device kita ini ada yang rentan nggak? Ada yang harus diperbaiki nggak? Pakai ini tuh. Web application, database tuh, password, wireless. Nah, kalau misalnya kalian mau ngehack WiFi pakai di sini nih. Aku tuh kemarin coba-coba pakai Aircrack dan bisa, tapi lama gitu. Reverse engineering, exploit tool. Nah, itu sih untuk apa namanya? Cyber nanti. Biasakanlah. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai Kali Linux, ada satu lagi Parrot. Ya, Parrot OS. Sama-sama kayak Kali Linux juga. Oke guys, gimana guys? Ada lagi kah yang mau ditanyakan tentang security atau komputer network? Boleh? Gimana guys? Gimana yang lain? Juan, Bang Leonardo, Bang Andros, wah ada banyak. Lumayan. 11 orang. Gimana guys? Ada lagi kok yang harus yang mau ditanyain gitu tentang apa namanya? Komputer network yang belum dimengerti, boleh tanyain aja. Ya nih, bisa ada yang mau nanya lagi tentang CN, karena CN ini kemarin cukup mengagetkan ya, UAS, UTS-nya Bang. Ya betul, UTS-nya cukup mengagetkan. Nah, kalau misalnya kalian tahu ternyata ini bisik-bisik dikit. Kemarin tuh yang kita kerjain UTS tuh ada juga di sini soalnya. Kemarin tuh apa ya? Aku tuh lupa tentang itu ya. Apa sih namanya? Default gateway kalau nggak salah. Ada mana ya default gateway? Default gateway. Default gateway. Default. Bentar. Nah, troubleshooting default gateway issue. Tuh sama guys, kayak kemarin. Ingat ini nggak? Di kasus. Tuh. Jadi ya kalau misalnya kalian itu ya bisa pakai ini nih buat belajar banyak tuh. Cisco itu banyak ya guys, bukan cuman ini tuh masih CCNA kalau nggak salah, tuh kan CCNA. Dan CCNA itu dasar. Nanti tuh di atas CCNA ada banyak lagi. Entah itu fokus ke OSPF-nya, entah itu fokus ke security-nya, macam-macam. Buat kalian yang ingin apa namanya terjun ke dalam dunia jaringan, harus belajar yang ginian, harus punya sertifikatnya nanti. Itu. Gimana?
Ada yang mau ditanya lagi kah, guys? Gimana nih yang lain? Kalau udah nggak ada yang tanyain lagi, boleh tulis aman gitu di kolom chat. Atau sudah mengerti Bang Steven? Boleh, boleh. Atau ini pada AFK semua nih. Yang sibuk Bang hari ini. Persiapan UAS. Persiapan ngerjain, oh nggak, kayaknya pada pusing itu deh. Pusing tugas akhir AI. Iya, iya. AI. Bingung saya juga AI gimana ini yang beresinnya. Mantap sih, itu pusing sih. Iya. Terus bikin artikel kan, belum tuh nanti. Iya, KBI lah. Lagi masih dalam proses pembuatan. Sama guys, kita sama pusing kayak gitu. Kalian AI deadline-nya kapan? Apa? AI. AI 31 Januari. 31 ya atau 30? Jadi sama minggu depan, cepet banget. Aduh. Oke guys, gimana guys? Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain, artinya udah ya. Bang Steven, kita udah beres artinya responsinya. Oke, boleh, boleh. Kalau ada pertanyaan tambahan, baru kepikir abis responsi, boleh nanya-nanya lagi nggak, Bang? Boleh, boleh. Hubungi aku aja. Ada kok di line. Nah, iya. Nanti boleh ya hubungin Bang Steven. Atau kalau nggak tahu ID lainnya, boleh hubungin gue. Yes, betul. Dan buat yang teman-teman yang hadir di sini, mungkin boleh on cam dulu yuk. Kita dokumentasi dulu buat hari ini. Yuk, apa ada yang bisa on cam, guys? Dan Waduh. yuk, on cam yuk, guys. Wah, sepertinya tidur semua Bang Steven di sini. Waduh, ngeri, 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 ngeri. Waduh. Menarik sih ini. Oke, gua tunggu sampai 2.35 lah buat nunggu pada on cam. Oke, ada yang izin nggak bisa on cam. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Buat besok, guys, siapa tahu perlu ikut juga. Besok tuh kita ada AI. Iya, betul. AI ya lumayan berat juga ya betul ya. Walau isinya teori sama ada dikit hitungan, tapi lumayan berat sih kebetulan AI. Jadi siapa tahu kalian perlu ikut, nah itu boleh banget. Karena kalau AI itu yang ngajarnya kita dari B23. Kalau besok AI dari B23. Karena B24 tidak ada yang mau nih ngambil AI. Karena susah ya, betul, betul. Bingung gue juga tadinya, aduh awal jadi pengajar AI ya, cuman ngelihat bahannya. Ngeri ya. Iya sih, betul. Emang cukup ngeri bahannya. Hitung-hitungan lah, inilah. Iya. Oh iya. Kalau oke deh, kalau nggak ada yang mau on cam, sepertinya ini nggak ada yang on cam deh bang. Oke deh, Oh tidak maaf. apa-apa. Oke, lagi lemot internetnya nggak apa-apa nggak apa-apa. Oke deh, kalau nggak ada yang on cam, ya nggak apa-apa. Tapi tolong guys, bantu isi formnya buat masukan kita juga. Nah, mungkin kita perlu banget nih masukan dari kalian. Apakah kurang apa ya? Kekurangan dari responsi kami atau mungkin dari informasi responsinya yang terlambat diterima atau gimana, itu boleh banget nih dimasukin ke Google Form yang aku sebar di kolom komentar. Paling kayak gitu aja artinya dari responsi kita. Thank you udah datang, udah nyempetin waktunya buat ikut responsi. Dan thank you banget buat Bang Steven udah mau jadi pengajar di responsi kita tahun Thank ini. you, thank you. Dan berhubungan dengan semester depan kita udah ada kayak penjurusan ya. Jadi ada yang ke Jakarta, ada yang tetap di Bandung, ada yang ke Malang. Tahun ini, jadi ini tuh mungkin responsi terakhir buat angkatan kita guys.
buat kedepannya mungkin bakal ikut yang Jakarta bakal ikut responsi Jakarta, yang Malang bakal ikut responsi yang Malang, yang Bandung mungkin bakal ada responsi buat IoT, tapi itu masih kita lihat buat kedepannya. Paling segitu aja dari aku. Thank you banget buat semua yang sudah hadir di Zoom ini. Nah, mungkin kalian udah boleh live nih guys. Kalau udah mengisi form kehadiran sekaligus saran buat kami. Thank you semua.